Bacaan diambil dari kitab Yesaya bab 49 ayat 1 sampai dengan 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai dengan 33. Dilanjutkan dengan ayat 36 sampai dengan 38. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, Tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau membeli apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersamamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Demikianlah Injil Tuhan. Renungan hari ini diambil dari ziarah batin.
Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang datang daripadaku sampai ke ujung bumi. Terang Allah terpancar dalam karya keselamatan melalui salib. Itulah yang harus dijalani oleh Yesus, Sang Putra. Maka pada saat-saat akhir, Yesus berada bersama pada muridnya. Ia memberitakan tentang perjalanan akhir hidupnya. Perjalanan yang tidak akan sepenuhnya dimengerti oleh para muridnya, namun haruslah terjadi seperti yang dikehendaki Bapa, yakni keselamatan seluruh ciptaannya. Kita menyadari bahwa mengikuti Yesus itu berarti kita harus berani mematikan diri kita sendiri. Kita harus berani mengalahkan segala ambisi, keinginan tidak teratur, dan keserakahan yang tidak ada batasnya yang bercokol dalam hati kita. Penyangkalan diri adalah ciri hidup dari para pengikut Yesus. Dengan penyangkalan diri, kita selalu mau melembutkan hati kita dalam menghadapi semua peristiwa dan orang-orang yang begitu sulit kita hadapi. Kita tidak boleh kalah oleh kelemahan diri kita oleh setiap situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya Yesus, kami ingin mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi. Amin.